Kita akan merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini kita terundang dalam satu ibadah ucapan syukur ya. Ibu Foni hari ini umur yang ke-55 tahun. Wah, luar biasa. Sudah satu abad, setengah abad lebih 5 tahun. Ya, puji Tuhan. Pembacaan ayat firman Tuhan malam hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-10. Kita baca ayat ini bersama-sama. Yang di luar kedengaran, ya, boleh. Matius pasal 10 ayat 16. Dalam hitungan ketiga kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Beberapa waktu lalu saya menonton ada satu khotbah seorang hamba Tuhan. Dalam khotbah itu dia menceritakan ya satu ilustrasi di mana ada seorang sopir angkutan umum antar kota. Dalam satu perjalanan, sopir ini mengangkut beberapa penumpang dan di belakang tempat duduk sopir ada seorang nenek yang duduk di belakang dia. Nah, dalam perjalanan nenek ini memberikan kacang mente. Tahu kacang mente? Salah sebut. Kacang mente kepada sopir. Sopir ini ambil dan memakannya. Tetapi berulang kali dia berikan. Nenek ini berikan kepada sang sopir. Kemudian sopir baku sedu dengan itu nenek. Buka main ini nenek ini. Pepam bahaya betul. Kasih kita kacang mente. Nenek jawab, nenek ini kan sudah tua, so tidak ada gigi. Jadi kalau mau makan kacang mente, so tidak bisa. Jadi sopir bilang, tahu-tahu so tua, mau beli lagi kacang mente. Jadi nenek jawab, bukan begitu. Tadi sebelum naik ini mobil, saya ada beli Silver Queen. Nah, sudah tahu. Saya beli Silver Queen. Jadi ternyata rupanya ini nenek dia isap-isap itu coklat. DP kacangnya ketinggal. Dia kasih ini sopir, ya. Tapi hamba Tuhan itu memberi pesan ringan saja. Dia bilang ternyata tidak semua pemberian itu tulus. Ya. Tidak semua pemberian itu tulus. Nah, malam hari ini saya tidak berbicara soal pemberian. Tapi saya berbicara soal ketulusan. Ya. Sehingga judul khotbah saya malam hari ini tulus seperti merpati. Nah, saudara, hari-hari yang kita jalani di dunia ini memang semakin hari seperti semakin berat tantangan. Ada banyak pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi. Gejolak demi gejolak. Tantangan hidup silih berganti datang dalam kehidupan setiap manusia. Bahkan tidak sedikit kejahatan-kejahatan manusia yang memuncak hari-hari ini. Nah, sehingga membuat orang tak lagi punya kepedulian. Tidak peduli dengan sesama. Bahkan ada orang yang tidak peduli lagi dengan dirinya sendiri. Mau jadi apa diri saya tidak peduli. Sehingga kalau Yesus bilang kasih kebanyakan orang menjadi dingin, ya hal ini semakin nampak, saudara, ya.
Orang seringkali hari-hari ini mudah sekali untuk tersulut dengan emosi, sehingga konflik tidak dapat dihindari, pemberontakan tidak dapat dihindari lagi. Orang lagi tidak mengindahkan hukum dan aturan. Seperti kalau kita jalani dunia ini, seperti kita berada di hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ya, sehingga untuk menemukan yang ketulusan hati itu hampir sulit didapatkan. Tapi mari kita melihat, saudara, Yesus mengambil satu analogi. Ya, Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya kita seperti domba yang ada di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah situasi yang tidak membaik di dunia ini, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan pemberontakan. Dan Yesus ambil analogi seperti ini yang berikutnya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya ambil kata tulus seperti merpati. Seperti apakah burung merpati ini? Ya, mungkin di rumah ada yang pelihara burung merpati. Kalau saya lihat di tempatnya Kocun, cuma burung apa setahu itu? Burung nuri, ya. Kalau di gereja banyak burung cuit, kembang bikin sarang, cuma bikin pastiu, ya. Tapi Yesus mengambil satu analogi, tulus seperti merpati. Mengapa kita harus tulus seperti merpati? Seperti apakah burung itu? Mari kita belajar dari sifat burung ini. Saya menemukan satu catatan tentang burung merpati. Yang pertama adalah merpati adalah salah satu lambang dari Roh Kudus. Saudara ingat waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes? Begitu Yesus keluar dari air, maka di sana terjadi satu peristiwa, terbukalah langit dan ia melihat Roh Kudus, ya. Kalau di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17 itu, dia melihat Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas kepala Yesus. Diambil satu lambang, ya, dari Roh Kudus. Ini catatan Alkitab. Diambil burung merpati. Apakah yang terdapat dalam burung merpati itu? Dengan hadirnya, dengan dilambangkan kehadiran sebagai kehadiran Roh Kudus, yaitu ketulusannya, ya, tulus. Kemudian ada hal lainnya, saya menemukan catatan seperti ini, ya, bahwa merpati itu melambangkan kesetiaan, karena burung ini dikenal sebagai burung yang sangat setia terhadap pasangannya. Memang saya belum pernah mengamati burung ini karena memang hampir jarang saya temukan burung merpati. Dulu masa kecil ada, ya, burung merpati. Tapi ternyata lewat penyelidikan ilmiah bahwa memang ditemukan merpati itu hanya punya satu teman hidup. Mereka sehidup sepasang, ya, hidup sepasang, hidup sehidup dan semati. Ini merpati, ya. Artinya apa lagi?
Ini menunjukkan satu kesetiaan. Dan di balik kesetiaan itu ada ketulusan. Karena kesetiaan tidak akan bisa tercapai tanpa adanya ketulusan. Dan memang hari-hari ini manusia mengalami yang namanya ketulusan. Krisis ketulusan itu terjadi hari-hari ini. Karena ketulusan adalah sesuatu yang penting untuk mendapatkan kesetiaan. Setia terhadap pasangan itu akan teruji bagaimana tulusnya dia. Dan saya yakin malam hari ini ya, Coach Chun itu tulus dengan Ingkin ini. Amen. Tulus sekali dia. Ya. Dia mau sehidup semati di tempat ini, ya. Siapa tertawa? Oke, ya. Karena saya lihat itu yang terjadi. Nah, dalam kehidupan kita berumah tangga itu perlu adanya ketulusan hati, saudara, ya. Supaya hubungan rumah tangga itu terpelihara dengan baik. Harus tulus antara suami kepada istri, begitu sebaliknya istri kepada suami. Harus tulus supaya bisa tercapai itu kesetiaan. Kesetiaan hidup akan tercapai apabila hadirnya ketulusan hati. Ya, harus tulus. Demikianlah kepada Tuhan, harus tulus. Dalam melayani Tuhan harus tulus. Kenapa ketulusan ini mulai jarang ditemukan? Karena ada banyak kesetiaan itu tidak lagi didasarkan oleh ketulusan, tapi persoalan kepentingan. Ya, saya setia karena ada mau. Kalau saya tidak ada mau, saya tidak mau setia. Gitu. Saya mau setia kalau saya untung. Kalau merugikan, saya tidak mau setia. Saya mau setia asal ada sesuatu yang diberikan. Kalau tidak, saya tidak mau setia. Ini susah. Kenapa? Karena semua orang mendasari kesetiaan itu atas kepentingan-kepentingan. Bukan lahir dari sebuah ketulusan. Sehingga kesetiaan hari-hari ini adalah kesetiaan yang semu. Sehingga di balik kesetiaan kita tidak mendapatkan makna apa-apa. Yang ada mungkin kekecewaan. Kalau setia hanya sebatas kepentingan, maka kita temukan hanyalah kekecewaan. Bisa kecewa. Orang bisa bosan dengan perilaku setia karena tidak lahir dari satu ketulusan hati. Jadi penting ya, sehingga Yesus menganalogikan soal ketulusan ini seperti burung merpati yang tetap setia, mau sehidup, mau semati. Sehingga saya pernah dengar ada satu orang yang berkata soal merpati, kalau salah satu dari burung ini meninggal, pasangannya meninggal, mati, maka yang satu ini ikut dia bilang ikut stres juga, ya, dan akhirnya bisa mati juga. Dia tidak mau berpindah ke lain hati. Kenapa, saudara? Karena dia tulus. Nah, dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan, kita perlu yang namanya ketulusan supaya kesetiaan ini tetap terjaga dengan baik. Kalau kita mau berkata setia kepada Tuhan, maka kita harus memulai dari sebuah ketulusan. Jangan pernah berkata saya mau setia tapi tidak tulus. Engkau tidak bisa mendapatkan kesetiaan. Kemudian hal lainnya, saudara, saya temukan dalam catatan ini soal merpati.
ternyata merpati atau burung ini tidak mempunyai kantong empedu. Ya, tidak punya kantong empedu burung ini. Artinya apa, saudara? Bahwa burung merpati ini tidak punya sifat dendam atau sakit hati. Susah kalau mau tulus kalau masih pelihara dendam, masih pelihara kebencian, sakit hati, rasa tidak senang. Susah, saudara. Tidak bisa mencapai itu namanya ketulusan. Dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, kalau masih ada hal-hal yang tidak baik di hati, kebencian, akar pahit, susah pelayanan itu kalau mau bilang tulus dikerjakan. Nah, inilah sifat merpati. Sehingga merpati ini memang dijadikan sebagai burung yang dilambangkan dengan satu kemuliaan. Sehingga apa-apa ya hanya dipakai burung merpati kalau pelepasan balon, ya, acara-acara atau momen-momen besar, ya, atau kalau pesta pernikahan itu lepas burung merpati, ya. Apa dong nggak lepas burung cuit? Karena burung cuit tidak tulus. Nah, malam hari ini saya mau sampaikan bahwa mari memulai kehidupan itu harus dengan tulus. Saya pikir saudara datang malam hari ini dengan tulus hati, ya. Saudara datang menghadiri ibadah syukur ini dengan tulus hati. Mau datang cari Tuhan itu. Kemudian mau datang kasih selamat pada Injil. Ya, Ibu Pendeta Foni juga merayakan hari ulang tahun buat acara ini. Ini tulus karena dia mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi harus tulus dulu. Supaya sesuatu itu bisa dicapai. Makna-makna dari setiap apa yang kita lakukan itu bisa tercapai. Dan kita bisa mendapatkan yang namanya damai sejahtera. Kita bisa dapatkan yang namanya sukacita. Kenapa? Karena ada ketulusan di dalam hati kita. Nah, malam hari ini, pesan yang sederhana ini, mari jadikan kita seperti burung merpati, adalah orang-orang yang memelihara ketulusan di dalam hati. Di tengah-tengah krisis ketulusan hari-hari ini, di tengah-tengah kejahatan dunia hari-hari ini, mari kita tetap bertahan dan mempertahankan ketulusan dalam hati kita. Puji Tuhan, saya yakin kebenaran firman Tuhan malam hari ini memberkati kehidupan kita semua. Puji Tuhan, haleluya, amin. Dan saya mengundang Ibu Foni bersama dengan Bapak Jun